是不是啊？很好，有没有？有很好。Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita. Hari ini kita khusus untuk membahas G20, tahu pasti ya, G20 konferensi pres tingkat tinggi yang kemarin lagi diadain di Bali di Indonesia tanggal 15 ya, kalau salah 15 sampai tanggal 17, dan tepatnya tanggal 17 semua petinggi-petinggi negara pulang ke negaranya masing-masing, termasuk petingginya China ya, Xi Jinping kayak gitu. Dan di video ini kita akan melihat bagaimana hebohnya, bagaimana berita G20 di media sosial, khususnya di China, di Tiongkok. Apakah apakah ramai apa gimana, dan kita akan juga lihat bagaimana pendapat mereka orang lokal tentang adanya pertemuan konferensi pers di Bali, Indonesia. Lihat si kecil ini. Kameranya digeser-geser dong guys, teman-teman. Pasti tahu ya, mungkin masih banyak yang masih bingung apa sih G20 itu gitu kan. Tadi saya udah belajar ya teman-teman. G20 itu adalah semacam pertemuan multilateral beberapa negara, ada 19 negara. Kenapa dibilang 20? Karena ada 20, ada 20 negara yang akan datang, yang akan mengikuti rapat konferensi tersebut. Salah satunya adalah Indonesia dan China. Yeay, akhirnya bersatu. Presiden Indonesia dan Presiden China bersatu. Ibu negara Indonesia dan ibu negara Tiongkok akhirnya bertemu. Sih yang ikut gitu kan. Pasti teman-teman juga pengen tahu ya, dan mungkin ada teman-teman yang udah tahu juga. Yang negara ikut itu adalah deng, saya punya contekan. Saya punya contekan teman-teman. Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Korea Selatan ya teman-teman, Rusia, Prancis, China, Turki, dan Uni Eropa kayak gitu. Jadi 19 negara dan plus 1 Uni Eropa berkumpul di Bali, dan kebetulan tuan rumahnya adalah Indonesia, dan setiap tahun itu ada pergantian tuan rumah kayak gitu teman-teman. Dulu sih katanya namanya bukan G20 ya, namanya G7 kayak gitu. Terus nggak berkembang kayak gitu, akhirnya dibuatlah namanya G20. Dulu sih pertemuannya hanya awalnya berdirinya tahun 1999 si kakak. Habis itu berkembanglah, dulu namanya G7, akhirnya dirubah menjadi G20 kayak gitu teman-teman. Nampak kakak, si kakak ini. Kakak, mama nggak nampak. Kau deh, cici kalian celi. Akhirnya dibentuklah namanya jadi G20. Katanya sih dulu awal-awal hanya pertemuan Kementerian Keuangan aja kayak gitu teman-teman. Lama-kelamaan akhirnya petinggi-petinggi negaranya juga ikut kayak gitu untuk meninjau hasil rapat tersebut kayak gitu teman-teman. Sebenarnya itu kayak ini ya,
meeting ya sebenarnya meeting secara umum kayak gitu untuk membicarakan masalah populasi penduduk kayak gitu, masalah keuangan segalanya lah yang menyeluruh sedunia kayak gitu, tentang kerjasama antar negara kayak gitu teman-teman. Jadi pembahasannya itulah kenapa mereka meeting kayak gitu, meeting besar, dan itu eventnya setahun sekali, dan dengar-dengar tahun depan tuan rumahnya adalah India teman-teman. Nah di video ini nanti saya akan menyuruh suami untuk pendapat dia bagaimana pendapatnya sebagai orang China, orang Tiongkok dengan diadakannya pertemuan G20 di Indonesia. Otomatis Indonesia sudah terkenal ya, udah dikenal banyak orang, dikenal dunia ya, khususnya di Tiongkok ini yang tadinya Indonesia itu tidak dikenal, nggak tahu orang-orang lokal di sini Indonesia di mana, Indonesia apa ya, Indonesia negara ya. Yang mereka tahu itu adalah yang terkenal itu India teman-teman. Contohnya saya kemarin aja datang ke sini. Saya bilang, kamu orang mana? Saya bilang orang Indonesia kan bahasa Mandarinnya Yindu, bilang gitu kan. Terus katanya langsung bilang India. Dia pikir India gitu kan teman-teman. Kamu putih ya, nggak kayak orang lain. Ya kali kok sehitam mana sih gitu kan. Akhirnya ternyata yang dia pikir saya adalah orang India teman-teman, bukan orang Indonesia. Dan akhirnya dengan adanya ini event G20, mereka udah banyak yang tahu Indonesia itu di mana, Indonesia itu apa, Indonesia itu negara ini kebudayaannya apa, dan semuanya pasti kan kelihatan ya di media sosial ya. Kedatangan Xi Jinping, aku lihat juga di media sosial Cina ada liputan mereka ngeliput kedatangan presiden mereka sampai kepulangan presiden mereka, bener-bener. Jadi Indonesia udah lumayan terkenal oleh warga di sini karena dengan adanya event itu pasti udah banyak ya media yang menyorot kegiatan-kegiatan di Indonesia, kegiatan presiden Tiongkok di sana, mulai dari kedatangan sampai hari ini tanggal 17 Pak Presiden Xi Jinping, Presiden Tiongkok pulang, dimeriahkan oleh warga setempat dan semua tim yang terkait seperti itu. Oke, teman-teman, kita mau melihat kita mau melihat pendapat suami tentang adanya event G20 di Indonesia. Bisa, ni hao. Hello，大家好。你好。你好。你是谁？你是谁？你老公。你是中国人吗？来，美女子钱哪？等一下，我没有问你。等一下，没有问你。等一下。Jadi katanya masih banyak sebenarnya yang belum tahu Indonesia, tapi dengan adanya G30 ini, event G30 ini ya udah mulai ada beberapa yang tahu. 所以如果有那个G20一点的有很好，是不是啊？一点的他们知道，是不是啊？对，有。如果没有那个，一点的又不知道啊，是不是啊？对，这次
因为很多国家领导人去你们那里开会，所以有很多人你看通过电视，对，电视知道你看微信、快手，还有什么抖音呐、现在他们很多人知道啊，因为有很多人他们咔嚓咔嚓，是不是啊？所以你们哇塞，这个是哪里？这个是哪里？印尼，这个是印尼啊，因为现在有微信很多，有这个可能现在他们知道，是不是啊？对，因为现在因为你们那里算是东南亚领土和人口是最多的国家吧，人口的话是排到全世界第4吧，就是哪个国家人口最多？印度吧，印度人很多，然后就是中国，然后就是美国，然后就是印尼，印度尼西亚嘛，第4嘛。Indonesia ini emang mereka nggak terlalu ini ya terkenal ya karena emang jarang banget berita di China ini meng-up gitu kan berita-berita yang dari Indonesia kayak gitu. Kebanyakan yang di-up itu berita dari India, Amerika kayak gitu. Kalau selain itu jarang kayak gitu. Hanya baru kali ini ada berita dari Indonesia kayak gitu. Makanya mereka bertanya-tanya, wah Indonesia di mana sih? Indonesia wah bagus ya kayak gitu. Makanya mereka udah mengenal. 所以他们说印尼很好，是不是啊？很好有没有？有很好，很多人，然后有很多人不知道印尼。我叔叔他说，喂，今天我侄子他那个印度的要回家了，我今天请他们吃饭喝酒。sampai paman ketiga kita pun nggak tahu itu Indonesia di mana China ini ya, mereka nggak tahu, mereka pikir Indonesia itu adalah India kayak gitu. 昨天我不是开车嘛，去贵阳去那里吃饭，叔叔不是喝了很多酒嘛，他不是给他朋友打电话嘛，我那个侄子老婆印度的要走了，今天跟他一起吃饭。Kemarin pas kata paman tuh dibilangnya ini ponakanku besok mau pulang, jadi hari ini mau makan, ponakanku istrinya yang dari India katanya kayak gitu, jadi dikiranya saya orang India, teman-teman, padahal udah 3 tahun menikah. Aduh pusing langsung ya, kayak gitulah teman-teman. 可能你们不知道，因为可能你不可以网上那个 APP 玩过，是不是啊？所以你不知道，一点都不知道。你看你 APP 啊，微信、抖音，然后什么没有啊？是不是啊？我们那里很多有 YouTube 有 Facebook 啊。因为是不是啊？因为学校老师也不就是简单的给你说一下，没有给你看一下这个国家这个各个国家地方，然后你也没有自己说没有出去过，你也很多地方不知道，是不是？对，因为可能因为你不可以网上 APP 玩一个，所以在这里 APP 没有说啊，你们不知道，因为不可以说，是不是啊？对。Mungkin aku bilang mungkin mereka nggak tahu dunia luar karena mereka di sini kan emang ketat banget ya teman-teman, nggak bisa ngakses aplikasi luar kayak Facebook, YouTube kayak gitu, mereka nggak bisa, harus pakai VPN kayak gitu. Jadi mereka benar-benar tertutup, nggak tahu apa-apa tentang dunia luar. Bukan karena mereka nggak mau tahu, tapi karena mereka emang susah ya mengakses dunia luar, media sosial luar kayak gitu. Jadi seperti itulah teman-teman. Teman-teman bisa lihat komennya di sini. Komennya di sini juga. Nah, videonya di sini.
videonya di sini. Nah, itu semuanya video-video yang ada di media sosial di sini. Nah, jadi komen-komennya nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya. Dan itu aja, mungkin sebenarnya mereka rata-rata seneng ya, rata-rata komentarnya semuanya positif tentang Indonesia, bagus, hal-hal ini, hal-hal katanya kayak gitu. Jadi mungkin kurang ini aja, kurang dipublis aja kayak gitu. Tapi dengan jadi keuntungannya dengan adanya G20 ini benar-benar ini banget ya, bermanfaat banget buat dunia luar. Jadi Indonesia mulai dikenal, Indonesia wisatanya bukan hanya wisatanya gitu kan, budayanya juga. Karena kemarin juga pasti panitia G30 mulai dari kedatangan, kepulangan, saya lihat juga di media sosial, wah meriah sekali ya. Jadi orang-orang melihat, wah ternyata orang Indonesia ramah, orang Indonesia wah keren kayak gitu. Terus tariannya juga semuanya bener-bener kelihatan banget di event G20 kemarin teman-teman. Jadi saya juga secara pribadi rasanya wah seneng banget, secara terharu, wah Indonesiaku, wah aduh kangen, jadi pengen pulang, jadi pengen menyaksikan kayak gitu teman-teman. Jadi saya secara pribadi orang Indonesia di Tiongkok melihat video ini khususnya bisa dilihat ibu negara kita bertemu dengan ibu negara Tiongkok, wah adem banget rasanya. Dan bisa dilihat juga ini bapak negara kita bertemu dengan bapak negara Tiongkok ya. Saya secara pribadi seneng banget, bangga banget bapak negara saya bertemu dengan bapak negara suami ya. Wah adem banget rasanya, walaupun belum pernah ketemu ya, ngelihat mereka bisa damai, bisa rukun kayak gitu, seneng banget. Jadi kita sebagai warga negaranya juga harus rukun. Kita lihat bapak kita, kalau bapak kita rukun ya kenapa kita enggak kayak gitu. Walaupun banyak yang masih berkomentar ya, netizen yang negatif ya, itu sih itu mereka ya, pendapat mereka ya, biarin aja kayak gitu. Cuman kita sebagai warga negara yang baik harus mendukung bapak kita, bapak presiden kita. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, sudah mengikuti ini video kita hari ini tentang penjelasan G20 dan bagaimana sih reaksi mereka di media sosial dan orang lokal sendiri seperti itu, bagaimana pendapat mereka. Dan ternyata rata-rata pendapatnya katanya Indonesia bagus, Indonesia baik, pelayanannya bagus, semuanya rata-rata kasih komentar yang positif. Dan saya sebagai orang Indonesia, saya bangga sekali, saya senang sekali jadi orang Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini agar kita semakin semangat lagi. Saksikan video kita selanjutnya. Bye-bye.